Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan memulai proses perkuliahan kita dengan mata kuliah manajemen aset. Adapun topik pertemuan kita pada hari ini, kita berbicara tentang manajemen perubahan dalam menghadapi persaingan global. Saya Rudi Abdullah SE MM AK CA. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, subscribe. Oke, kita lanjutkan materinya kita. Manajemen aset dari segi definisi menurut Hasibuan pada tahun 2010 di bukunya pada halaman 9 mengatakan bahwa manajemen aset itu adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, sementara menurut Handoko tahun 2012 pada bukunya halaman 8, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Siswanto tahun 2012 halaman 1, manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Nah, dari sini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa manajemen adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih pentingnya manajemen? Nah, pada dasarnya manajemen itu sangat penting disebabkan karena yang pertama, pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Yang kedua, perusahaan akan dapat berhasil baik jika manajemen diterapkan dengan baik. Jadi semakin baik perusahaan itu menerapkan manajemennya atau sistem yang ada di dalam, maka tentu hasilnya juga akan baik. Yang ketiga, manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Jadi potensi yang ada di dalam manajemen, terutama yang ada di dalam perusahaan, harus digunakan juga dengan baik. Yang keempat, manajemen yang baik akan mengurangi pemboros-borosan yang ada di dalam perusahaan. Yang kelima, manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan 6M dalam proses manajemen tersebut. Yang ketujuh, manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan. Yang selanjutnya, manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. Jadi dengan adanya manajemen ini, step-step atau tahap-tahap yang ada di dalam setiap organisasi atau ada dalam setiap kegiatan itu harus dilewati, harus dilalui semua dengan baik, sehingga tujuan yang diatur dari awal juga bisa tercapai. Oke, selanjutnya, manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. Jadi dengan adanya manajemen ini, itu juga menjadi sebuah pedoman pikiran dan tindakan. Biasanya itu tertuang di dalam manajemen itu. Biasa ada yang dikenal dengan SOP atau standar operasional prosedur. Yang selanjutnya, manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama sekelompok orang.
Oke. Nah, jadi di sini manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan di dalam rumah tangga, bahkan di sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, pemerintah dan lain sebagainya. Ini saking pentingnya manajemen. Manajemen itu bisa mengatur di mana saja. Oke, kita next. Manajemen perubahan. Apa sih manajemen perubahan itu? Manajemen perubahan atau biasa dikenal dengan manajemen of change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari perubahan itu. Jadi pada dasarnya manajemen perubahan ini yaitu respon kita terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Dengan kita mampu melakukan atau mengendalikan mengendalikan keadaan, maka tentu itu akan memperkecil biaya-biaya yang akan kita keluarkan, sehingga proses perubahan pun yang terjadi di dalam perusahaan kita bisa atasi dengan baik. Nah, hakikatnya manajemen perubahan ini adalah sebuah proses yang mengadopsi pendekatan manajemen, yakni planning, organizing, actuality, dan controlling guna melakukan suatu perubahan pada suatu perusahaan. Jadi harus yang sering terjadi itu adalah pendekatan manajemen itu, yang pertama kita harus melakukan planning, harus ada perencanaan yang baik. Jadi semuanya harus kita rencanakan. Yang kedua itu harus melakukan mengorganisasi. Jadi semua bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan itu harus mampu kita organisasi. Yang selanjutnya actuality, dalam artian dilaksanakan. Ya, ini harus sinkron antara pelaksanaan tentu dengan perencanaan dan organisasi. Jangan lain yang direncanakan, lain pula yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah controlling. Controlling ini bisa jadi pengawasan dan pengendalian. Di sini harus dilakukan pengawasan dan pengendalian, tujuannya supaya rencana awal yang kita lakukan itu sesuai dengan pelaksanaannya. Oke. Davidson dalam bukunya mengatakan bahwa terjadinya perbedaan budaya pada suatu organisasi dapat memengaruhi penyusunan rencana perubahan yang akan dilakukan secara tepat. Jadi banyak penelitian berbicara tentang budaya organisasi. Kenapa kemudian topik-topik tentang budaya organisasi ini diangkat? Karena di dalam perusahaan itu budaya organisasi itu sangat mempengaruhi. Maka perlu ada kajian-kajian yang lebih dalam lagi tentang budaya organisasi, sehingga ketika ada ketika ada perubahan yang terkait umpamanya dengan manajemen atau terkait dengan umpamanya produk atau permintaan konsumen, benturannya itu tidak terjadi di dalam perusahaan, tetapi benturannya itu terjadi di luar perusahaan. Oke, saya lanjut. Oke, yang selanjutnya menghadapi persaingan global. Nah, ini sudah, kalau persaingan global ini artinya hari ini kita sudah rasakan. Saya jelaskan dulu ya. Apa itu globalisasi? Globalisasi itu adalah penyebaran informasi ekonomi ke seluruh dunia serta penyesuaian politis dan budaya yang menyertainya. Oleh karena itu penting sekali bagi perusahaan-perusahaan menyusun manajemen strategi menyosong era globalisasi. Jadi sekarang itu bukan lagi menyosong era globalisasi. Sekarang itu kita di posisi dalam era globalisasi. Nah, dalam menyosong era globalisasi, maka strategi-strategi yang dilakukan, yang pertama persaingan global dengan lini yang luas. Nah, ini maksudnya begini. Strategi ini diarahkan untuk bersaing di seluruh dunia
dengan lini produk industri yang lengkap dengan memanfaatkan sumber keuntungan bersaing global guna mencapai diferensial atau posisi biaya rendah secara keseluruhan. Jadi dengan adanya persaingan global ini juga yang diharapkan produk-produk yang kita hasilkan itu biayanya lebih rendah dari produk-produk yang dijual atau produk-produk pesaingnya. Selanjutnya, fokus global. Jadi strategi ini membidik suatu segmen tertentu dari industri di mana perusahaan bersaing di seluruh dunia. Oke, sekira ini cukup jelas ya. Yang selanjutnya, fokus nasional. Strategi ini memanfaatkan perbedaan pasar nasional untuk menciptakan pendekatan fokus pada suatu pasar nasional tertentu yang memungkinkan perusahaan mengungguli perusahaan global. Jadi banyak perusahaan yang sebetulnya kalau pada fokus nasional ini dia menitiberkan pada tidak usah ke pasar dunia tapi ke pasar nasional. Jadi kalau sudah bisa bersaing di pasar nasional, pasti suatu saat akan juga bisa bersaing di pasar global. Oke, selanjutnya ceruk atau celah yang terlindungi. Jadi di sini strategi ini mencari negara-negara di mana pemerintahan menghalangi pesaing-pesaing tingkat dunia dengan cara mengharuskan pengguna komponen lokal yang banyak satu produk, mengenakan tarif yang tinggi dan sebagainya. Ini yang dilakukan Indonesia hari ini, bahwa ketika ada barang yang akan masuk ke Indonesia itu dikenakan pajaknya ya lumayan ya. Atau kasusnya Amerika dengan Cina kemarin itu sangat tinggi sekali, bahkan sampai pajaknya sampai sekitar 30%. Oke, kita next. Nah, selanjutnya analisa lingkungan eksternal. Jadi di lingkungan eksternal perusahaan seringkali bersifat menantang dan kompleks. Perusahaan harus mengembangkan komponen yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan eksternal mereka. Tapi begini, perlu dipahami juga bahwa kalau kita berbicara lingkungan eksternal ini adalah lingkungan yang hampir-hampir tidak bisa dikontrol oleh perusahaan, baik dari lini manajer atas sampai lini manajer bawah. Yang bisa kita lakukan adalah hanya mendeteksi dan melihat terutama peluang dan ancaman yang ada. Tapi kalau mengontrol lebih jauh itu agak susah, karena ini di luar kemampuan atau kendali kita. Apalagi kita di dalam perusahaan juga ada di dalam satu negara ada juga perusahaan pesaing yang memiliki kepentingan yang sama. Nah, analisis lingkungan internal. Karena perekonomian global, sumber keunggulan bersaing tradisional mencakup biaya tenaga kerja, biaya modal, dan bahan baku menjadi tidak efektif secara relatif. Jadi tenaga kerja, biaya modal, dan bahan baku ini akhirnya karena persaingan yang begitu ketat di dalam lingkungan global, maka perlu lebih tajam kita menganalisis lingkungan internal atau di dalam perusahaannya kita sendiri. Jangan semata-mata hanya kita mengejar keuntungan, tetapi keuntungan itu kemudian hanya sesaat karena banyak biaya yang kita keluarkan. Oke, selanjutnya strategi tingkat bisnis. Jadi di sini dijelaskan bahwa strategi tingkat bisnis atau business level strategi menekankan tindakan yang harus diambil untuk menyediakan nilai bagi konsumen dan mendapat keunggulan bersaing melalui pendayagunaan kompetensi inti dalam pasar suatu produk tertentu. Jadi ini konsumen itu perusahaan itu harus menyediakan barang yang membuat konsumen itu percaya, yang membuat konsumen itu
puas, yang membuat konsumen itu kira-kira dia tidak berpindah ke produk lain yang sejenis. Yang selanjutnya, strategi tingkat perusahaan. Strategi tingkat perusahaan atau biasa disebut dengan corporate level strategi adalah tindakan yang diambil untuk mendapatkan keuntungan bersaing melalui pemilihan dan pengelolaan sejumlah bisnis atau usaha yang bersaing dalam beberapa industri atau pasar produk. Ini banyak ya, kalau di Kota Kendari sangat banyak sekali. Maksudnya contohnya. Oke, yang selanjutnya yaitu berbicara tentang strategi akuisisi dan restrukturisasi. Akuisisi ini pada dasarnya adalah transaksi di mana seluruh perusahaan membeli pengendalian atau 100% kepemilikan perusahaan lain agar bisa lebih efektif menggunakan kompetensi intinya dengan menjadikan perusahaannya. Jadi banyak perusahaan kemudian yang melihat perusahaan yang sejenis itu kemudian dibeli secara semuanya ya, bukan hanya berbicara sahamnya tapi juga karyawannya, aset-asetnya dimiliki secara keseluruhan dalam artian 100%, supaya perusahaan-perusahaan yang sejenis itu berjalan kemudian bisa dikendalikan secara bersama-sama oleh pemiliknya. Strategi internasional. Strategi internasional berhubungan dengan penjualan produk kepada pasar luar pasar domestik perusahaan. Nah ini justru yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya, yaitu banyak perusahaan-perusahaan dari luar yang menjual produknya, bahkan membanjiri Indonesia dengan produk-produk yang dari luar. Selanjutnya, kepemimpinan strategi. Di sini kepemimpinan strategi efektif dilakukan untuk merumuskan dan menerapkan strategi dengan sukses. Jadi hari ini juga pemimpin itu tidak asal naik saja, tetapi juga harus mampu melihat, harus mampu mengidentifikasi sehingga kebijakan atau keputusan yang diambil itu bisa menguntungkan perusahaan. Oke, kita next. Nah, di dalam persaingan global ini yang terjadi kemudian karena ketatnya persaingan, cuma dua pilihan. Yang pertama menjadi pemenang atau menjadi pecundang. Nah ini yang dihadapi oleh pemilik perusahaan, terutama manajemen. Tapi kita juga tidak boleh melakukan istilahnya mencap bahwa ini pecundang atau ya ini pemenang. Tidak seperti itu, karena di lapangan itu sangat-sangat kompleks. Nah kita lihat pasar global. Jadi pasar di mana terdapat perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara untuk memperoleh keuntungan. Jadi kalau sudah pasar global ini, perusahaan-perusahaan yang beroperasi itu sangat banyak sekali. Nah, pasar global ini timbul karena respon kuat semakin tingginya persaingan antar bangsa dalam munculnya revolusi teknologi informasi. Oke, apa yang menjadi akibatnya? Akibatnya kemudian sekat-sekat perwilayah nasional dan internasional telah menjadi hilang. Nah ini sudah tidak ada batas ya antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kalau pada materi ini kita hanya berbicara pasar global dalam artian penjualan produk, tetapi di keadaan di lapangan hari ini kita tidak hanya di lapangan tidak hanya itu yang terjadi, tetapi yang terjadi kemudian hari ini bahkan jasa manusia pun sudah global. Nah di sini mereka yang kuat dalam temuan-temuan inovasi, ekspansi pasar dan mutu sumber daya manusia akan semakin mampu bersaing. Maka akan muncul dua pelaku pasar global, yaitu pemenang dan pecundang. Mari kita lihat apa sih yang dilakukan ini. Nah, persamaan dan perbedaan pemenang dan pecundang dalam pasar global yaitu sebagai berikut.
Persamaannya, keduanya tidak mampu memikirkan perubahan yang bakal terjadi. Ya, saya kira semua orang tidak mampu memikirkan perubahan apa yang akan terjadi. Semua serba tidak pasti karena tidak mudah diantisipasi dan tidak mudah dikendalikan. Nah, ini persamaannya. Perbedaannya dari sisi derajat kemampuan merespon langkah perubahan, mengungkapkan pemenang tidak akan terkejut. Jadi pemenang itu tidak akan terkejut dengan perubahan yang tidak terantisipasi. Mereka akan mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri, belajar dan merespon. Jadi kalau pemenang itu kalau terjadi perubahan di lapangan, itu biasa-biasa saja. Yang dia lakukan adalah adaptasi atau menyesuaikan diri, belajar, kemudian melakukan respon terhadap perubahan tersebut. Sedangkan pecundang akan menghabiskan waktu untuk mengontrol dan menguasai perubahan daripada merespon dengan cepat. Jadi mereka hanya berusaha menguasai perubahan. Perlu dipahami bahwa perubahan dalam pasar global itu seperti di penjelasan di awal tadi, bahwa hampir-hampir tidak bisa diketahui, apalagi mau dikuasai. Oke, untuk materi manajemen perubahan dalam menghadapi persaingan global, saya kira sampai di sini. Terima kasih. Hal-hal yang tidak dipahami atau tidak dimengerti pada poin ini, silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.